Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trading. Dan seperti biasa kita akan update untuk market. Hari ini kita udah masuk di minggu keempat teman-teman, di tanggal 24 Juli di hari Senin. Dan di awal pekan ini terlihat market kita mengalami cukup penguatan ya, 0,7% secara penutupan di level 6.899. Namun tadi sebenarnya cukup reject dari resistnya, nanti kita akan coba bahas dari segi teknikal teman-teman. Sebelum itu kita akan coba lihat dari segi sektoral hari ini. Cukup bervariasi secara sektoral hari ini, namun yang cukup menguat hari ini dengan sektor energi, yang dimana banyak emiten-emiten, khususnya emiten batu bara teman-teman, yang mengalami rebound ya. Dan juga disusul dengan sektor industri yang ditutup hijau hari ini. Sedangkan hari ini yang ditutup cukup mengalami koreksi yaitu dari sektor properti. Ini saya lihat banyak emiten-emiten dari sektor properti yang tereject dari resistnya ya, jadi wajar terjadi koreksi. Lalu untuk rupiah kita pantau per sore ini masih di kisaran 15.000 ke atas teman-teman, jadi masih sedikit melemah ya untuk rupiah kita. Dan untuk minggu ini kita perlu pantau karena akan cukup penting, banyak agenda-agenda yang menarik. Yang pertama ada rilis data suku bunga Bank Indonesia teman-teman di minggu ini, dan juga ada rilis suku bunga dari The Fed ya, yang akan menentukan arah kebijakan suku bunga mereka selanjutnya nih, yang tentunya akan nantinya mempengaruhi dari kondisi dolar itu sendiri teman-teman. Oke, nanti kita akan coba update untuk agenda tersebut. Selanjutnya kita akan lihat dulu dari segi teknikal hari ini. Untuk charting hari ini terlihat secara candle ya, tadi seperti yang saya bilang teman-teman, hari ini walaupun menguat, tadi sempat menguji ke 6.930-an, namun kelihatannya masih terreject ya dari resistnya di sini yang merah, yang kotak merah ini. Jadi masih terreject dari resistnya. Ini pertandaan cukup kurang bagus ya, artinya bayarnya udah cukup kewalahan teman-teman. Ini potensi sebenarnya bisa terjadi untuk koreksi dulu sih menurut saya nih untuk ISG kita nih teman-teman. Karena secara time frame yang hourly teman-teman atau 1 jam, di sini kita bisa lihat ISG kita cukup struggling dengan resistnya. Dia nggak mampu untuk melanjutkan penguatan dan akhirnya kembali sedikit tertekan ya. Dan juga di sini seperti yang saya bilang kemarin, kita masih ada beberapa gap yang belum ditutup nih. Gap pertama ini 6.870, gap kedua di 6.820-an teman-teman. Jadi kalau misalkan market kita dalam besok sampai dengan Rabu ya, menurut saya 2 hari ini market kita nggak berhasil untuk breakout ke atas, maka potensinya bisa untuk terjadi koreksi dulu teman. Mungkin menguji bisa ke sekitar sampai ke 6.800 ya sebagai level support psikologisnya. Oke, jadi kita masih perlu waspada nih untuk ISG dalam waktu dekat karena potensinya dia terreject dari resist. Jadi peluangnya akan dulu terjadi untuk koreksi teman-teman. Oke, itu untuk update market hari ini. Kemudian kita lanjut hari ini untuk pembahasan dari banking ya, karena hari ini hari Senin. Yang pertama kita langsung lihat dengan Bank BCA. Oke, hari ini Bank BCA terlihat juga mengalami koreksi tipis 0,55% dengan harga penutupan di 9.100 teman-teman. Di sini kalau teman-teman perhatikan ya untuk Bank BCA, sebenarnya kalau menurut saya dia ini cukup struggling juga dengan resistnya. Di sini kurang lebih di 9.200-an teman-teman. Ini cukup struggling untuk resist dari Bank BCA, nggak berhasil untuk ditembus. Maka hari ini terlihat ada rejection yang masuk di market teman-teman. Untuk Bank BCA di sini menurut saya akan bisa berpotensi menguji kembali ke support ya di 9.000 nih, karena setelah terreject harusnya berpotensi untuk kembali koreksi dulu teman-teman.
berpotensi kembali menguji support di 9.000. Ini kalau misalkan dijebol juga, nextnya bisa ke 8.800 teman-teman. Jadi harus cukup waspada ya untuk Bank BCA nih, karena dalam beberapa hari, dalam seminggu terakhir nggak mampu untuk melanjutkan penguatan dan justru malah terreject nih. Secara weekly-nya kita lihat sekilas ya untuk Bank BCA. Di sini secara weekly sebenarnya masih cukup on track teman-teman untuk tren bullishnya ya untuk Bank BCA juga. Namun kita masih perlu pantau nih, mungkin akan sedikit dulu terjadi koreksi ya di Bank BCA karena pergerakannya dia udah cukup dibilangnya cukup berat teman-teman. Jadi perlu untuk ambil napas dulu ke bawah, baru nanti pelan-pelan perlahan-lahan kembali untuk menguat. So jadi untuk kalian yang ada pegang dari Bank BCA sih, menurut saya support di 9.000 bisa dipantau ya. Kalau misalkan jebol ini baik di cut dulu ya, karena potensinya bisa kembali koreksi sampai ke 8.800, bahkan bisa ke 8.700 teman-teman menurut saya. Oke, itu yang pertama untuk Bank BCA dari update-nya. Kemudian yang kedua untuk Bank Mandiri ya, ini yang cukup menarik. Bank Mandiri hari ini terlihat ada rejection melemah 0,9% dengan closingan di 5.500. Tadi Bank Mandiri sempat sampai ke 5.625 ya, dan membuat time high yang baru. Namun ini sangat disayangkan dengan closingan seperti ini, jadi kurang bagus teman-teman. Posisinya malah akan terjadi untuk rejection dan koreksi dulu nih. Mungkin yang seperti saya sampaikan kemarin, untuk Bank Mandiri harus berhasil bertahan nih, minimal di atas support kurang lebih di 5.400 sampai dengan 5.500 teman-teman. Ini mungkin area konsolidasi sementara untuk Bank Mandiri. Kalau misalkan berhasil bertahan dalam support tersebut, harusnya ada potensi kembali menguat nih. Namun kalau misalkan ternyata dia langsung ambles ke bawah teman-teman, maka ini potensinya jadi kurang bagus dan bisa melanjutkan untuk koreksi. Dan jatuhnya malah false break ya yang kemarin breakout ini. Jadi kita masih perlu pantau untuk Bank Mandiri. Saya rasa ini masih belum confirm banget ya untuk breakout yang kemarin. Jadi so far kita masih perlu pantau untuk menunggu konfirmasi selanjutnya nih dari Bank Mandiri. Dan juga terakhir masih ada gap di 5350 yang belum ditutup. Jadi ditakutkan dalam waktu dekat akan menutup gap ke sana teman-teman ya. Jadi ya bisa dipantau untuk Bank Mandiri. Namun secara konfirmasinya kita masih perlu tunggu selanjutnya nih. Oke, itu untuk yang kedua dari Bank Mandiri. Kemudian yang ketiga, bank yang ketiga untuk Bank Big Caps kita dari Bank BNI. Hari ini juga terreject tipis 0,28% di level 9.025. Ini untuk Bank BNI posisinya masih belum kemana-mana teman-teman, masih sideways saja. Di sini juga terreject hari ini, terreject dari resistnya ya, resist pendek. Dan yang perlu di-mention mungkin yang perlu di-note untuk Bank BNI, di sini ada support itu di kisaran 8.900 sampai dengan 8.950 teman-teman. Ini support untuk Bank BNI sementara ini. Jadi bisa dipantau untuk teman-teman yang ada pegang dari Bank BNI. Kalau misalkan selama masih berhasil bertahan di atas support ini, harusnya masih cukup oke dan bisa kembali untuk menguat ya. Namun kalau misalkan dia jebol supportnya dan malah breakdown dari trendline juga teman-teman, ini potensinya bisa kembali melanjutkan koreksi. Dan untuk support yang cukup pentingnya masih di sekitaran 8.850 sampai dengan 8.700 teman-teman. Ini support penting untuk Bank BNI ya menurut saya. Karena so far secara pergerakan dia masih dalam triangle cukup besar, di sini masih dalam konsolidasinya.
Jadi memang pergerakannya belum terlalu jelas teman-teman untuk arahnya. Oke, itu yang ketiga untuk updatean dari Bank BNI. Kemudian yang keempat, ada Bank Rakyat Indonesia dengan Bank BRI yang hari ini juga terkoreksi tipis 0,44% di harga 5.600. Nah, ini untuk Bank BRI kemarin sempat membuat all time baru teman-teman di 5.700. Namun di sini setelah dia breakout ternyata nggak langsung jalan ya. Ini ditakutkan malah jadi reject teman-teman. Ini dia nggak mampu untuk kembali ke atas nih. So far resist terakhirnya itu yang cukup penting di 5650. Ini resist pendek dari Bank BRI teman-teman. Kalau misalkan nggak mampu untuk reclaim area ke atas 550 ya, ini potensinya bisa kembali malah terjadi koreksi teman-teman nih di sini untuk Bank BRI ya, dan jatuhnya malah jadi false break yang kemarin itu. Oke, so jadi perlu dipantau juga untuk Bank BRI karena ini secara konfirmasi harusnya kalau misalkan dia udah breakout harusnya potensinya dia kenceng teman-teman ke atas nih. Namun di sini terlihat cukup struggling dengan penguatannya. Jadi saya cukup ragu ya Bank BRI ini beneran bisa breakout ke atas teman-teman. Jadi masih perlu dilihat konfirmasinya kalau misalkan dia jebol 5.555 ya, 55 di sini untuk supportnya. Kalau misalkan dia jebol ke bawah support ini potensinya bisa jadi koreksi teman-teman untuk Bank BRI ini. Namun selama masih berhasil bertahan di atas minimal 5.600, mungkin ini sedikit bisa jadi untuk membuat konsolidasi sekecil lalu nanti baru menguat. Jadi untuk konfirmasinya kita masih perlu pantau untuk Bank BRI juga karena secara penguatannya belum kelihatan signifikan nih. Oke. Kemudian mungkin saya akan tambahkan yang terakhir hari ini dengan banking juga, dengan Bank Jago. Mungkin kalian ada yang nanya update-annya deh untuk Bank Jago di sini, Bank Arto. Ini kemarin yang sempat saya bilang ya, setelah kemarin di sini 4 candle berturut-turut terjadi koreksi. Kemudian dia sedikit pullback menguji ke resistnya, lalu kembali lanjut koreksi teman-teman. Dan di sini ada support penting ya yang bisa dipantau. Untuk Bank Jago kisaran 2.890 teman-teman, sampai dengan mungkin 2.900 ya kurang lebih. Ini ada support nih untuk Bank Jago. Kalau misalkan dia berhasil bertahan di atas support ini, harusnya ada potensi bisa kembali untuk menguat lagi teman-teman. Dengan syarat harus bisa berhasil bertahan di atas support tersebut ya, jadi nggak jebol posisinya. Kalau misalkan dijebol, ini jatuhnya malah jadi lanjut koreksi teman-teman. Mungkin bisa menguji sampai ke 2.500 teman-teman. Jadi cukup jauh. Kalau misalkan dia jebol support di 2.900. Oke. Jadi perlu dipantau juga untuk Bank Jago ini. Saya rasa support di 2.900 support yang cukup penting sementara ini teman-teman. Jadi kurang lebih gitu ya untuk 5 emiten hari ini, 5 banking yang kita bahas. Kalau dilihat dari keempat-empatnya, 5-5-nya juga rata-rata akan sedikit mengalami koreksi teman-teman ya untuk di bank tersebut. Tadi Bank BCA reject nih dari resistnya, berpotensi koreksi. Bank Mandiri juga cukup reject dan mengalami koreksi. Bank BNI juga sama nih, juga akan berpotensi koreksi, dan juga Bank BRI yang kita masih perlu pantau untuk konfirmasi ya. Jadi ini sejalan juga dengan indeks kita yang dimana sedikit reject ya. Tadi seperti saya bahas di awal, reject, jadinya ada potensi juga untuk kembali terkoreksi nih, dan jadinya
dari bank-bank itu juga akan terkena imbasnya, teman-teman. Oke, jadi perlu waspada untuk minggu ini. Saya rasa market kita akan sedikit terkoreksi dan juga mungkin sedikit terkonsolidasi dulu, teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk hari ini. Dan berakhir pembahasan kita di ISG Daily hari Senin, tanggal 24 Juli 2023. So, thank you guys untuk hari ini. Untuk kalian juga jangan lupa juga lakukan kembali analisa ulang ya, untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan juga semuanya, teman-teman. Dan juga kita akan kembali update market di besok. Jadi, teman-teman stay tune terus dan juga pantengin channel ini ya. Oke? Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.